Pernah nggak sih kamu bingung kenapa harga produk bisa beda-beda? Ada yang mahal, ada yang murah, bahkan ada yang diskon gila-gilaan. Nah, di balik semua itu, ternyata ada strategi bisnis yang bikin harga produk bisa naik turun. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Di dunia bisnis yang super kompetitif kayak sekarang, banyak perusahaan berlomba-lomba bikin konsumen happy. Caranya? Ya, dengan nawarin produk berkualitas tapi harga terjangkau. Tapi, tahukah kamu, menetapkan harga itu nggak sembarangan loh. Kalau terlalu murah, perusahaan bisa bangkrut. Kalau terlalu mahal, konsumen kabur ke pesaing. Jadi, gimana sih cara perusahaan menentukan harga yang pas? Nah, untuk menentukan harga, perusahaan harus memperhitungkan beberapa faktor penting. Pertama, ada biaya tetap pembuatan, kayak sewa gedung atau gaji karyawan. Kedua, ada biaya variabel, serba yang naik turun tergantung jumlah produksi, kayak bahan baku. Terakhir, ada break-even point, BF, yaitu titik di mana perusahaan nggak untung, nggak rugi. Jadi, harga jual harus bisa nutup semua biaya ini, plus kasih keuntungan buat perusahaan. Contoh nih, misalnya kamu punya usaha kue, biaya tetap kamu tuh kayak sewa toko 5 juta rupiah per bulan, gaji karyawan 3 juta rupiah. Nah, biaya variabelnya tuh kayak bahan baku, misalnya 10.000 rupiah per kue. Kalau kamu jual kue seharga 20.000 rupiah per biji, berapa kue yang harus kamu jual biar nggak rugi? Nah, itu yang namanya BEP. Setelah ngerti faktor-faktornya, perusahaan bisa pilih strategi penetapan harga yang cocok. Misalnya, ada cost plus pricing, di mana harga ditentukan berdasarkan biaya produksi plus margin keuntungan. Atau ada premium pricing, di mana harga sengaja dibuat tinggi buat kasih kesan eksklusif. Ada juga bundle pricing, di mana produk dijual paketan biar lebih murah. Seru kan? Contohnya, brand-brand mewah kayak Gucci atau Louis Vuitton. Mereka pakai strategi premium pricing, biar produknya kelihatan eksklusif. Di sisi lain, ada juga yang pakai bundle pricing. Kayak waktu kamu beli paket hemat di restoran fast food. Jadi, kamu bisa dapat burger, kentang, sama minuman dengan harga yang lebih murah daripada beli satu-satu. Nah, kalau diskon, pasti semua suka ya. Tapi, tahukah kamu, diskon itu nggak cuma buat bikin konsumen seneng loh. Ada tujuan bisnisnya juga. Misalnya, buat narik lebih banyak pembeli, habisin stok lama, atau bahkan nambah pelanggan baru. Tapi, hati-hati, diskon yang nggak terencana bisa bikin perusahaan rugi. Jadi, diskon itu harus pinter-pinter ngatur strateginya. Sekarang kita membahas tentang manfaat, kelebihan, dan kekurangan strategi diskon. Diskon emang punya banyak manfaat, kayak bisa narik lebih banyak pembeli, naikin brand awareness, dan bikin konsumen loyal. Tapi, diskon juga punya risiko loh. Misalnya, kalau terlalu sering diskon, konsumen bisa jadi nunggu promo terus, atau kalau diskonnya terlalu gede, perusahaan bisa rugi. Jadi, diskon itu harus dipikir matang-matang. Selain itu, diskon juga bisa membantu Anda menarik pelanggan baru. Mereka yang mungkin belum pernah berbelanja di toko Anda, jadi tertarik untuk mencoba karena ada penawaran menarik. Diskon juga bisa membantu Anda membersihkan stok lama yang menumpuk di gudang. Tapi jangan salah, diskon juga punya kekurangan. Terlalu sering memberikan diskon bisa membuat pelanggan jadi ketergantungan. Mereka jadi enggan membeli dengan harga normal. Akibatnya, keuntungan Anda bisa menurun. Diskon yang terlalu besar juga bisa merusak citra merek Anda. Pelanggan bisa berpikir produk Anda murahan atau kualitasnya kurang baik. Jadi, berikan diskon dengan bijak dan jangan terlalu sering. Nah, bagaimana caranya memberikan diskon yang efektif? Pertama, tentukan dulu tujuan Anda. Apakah Anda ingin meningkatkan penjualan, menarik pelanggan baru, atau membersihkan stok lama? Setelah itu, pilih jenis diskon yang sesuai. Ada diskon persentase, diskon kuantitas, atau diskon bundling. Buat kamu yang baru mulai bisnis, ini nih beberapa tips buat menentukan harga jual dan kasih diskon. 1. Hitung semua biaya dengan teliti, jangan sampai ada yang kelewat. Analisis pasar dan lihat harga kompetitor. 3. Jangan terlalu sering kasih diskon, biar konsumen nggak nunggu promo terus. 4. Buat diskon yang menarik, kayak diskon buat pelanggan setia atau diskon waktu event tertentu. Jadi, gimana? Sekarang, kamu udah ngerti kan?
kenapa harga produk bisa beda-beda dan apa aja strategi di baliknya. Kalau kamu punya pendapat atau pengalaman soal harga dan diskon, yuk share di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapetin info menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.